Alhamdulilladzi sahrohana sarobalokan wa fardu bi nahari siaman wa sanana fi layali kiaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan tentunya pimpinan Majelis Taklim Darussalam, para pengurus pengajian, bunda sekalian yang sudah datang pada kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Seraya menjadikan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia takdir kepada kita. Izin Allah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1446 Hijriah atau 22 Maret 2025. Umi kembali bersama ikut dalam kegiatan taklim yang dipadukan dengan silaturahim. Salam semoga limpah sanjungkan kepada Maul Agung Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya di akhir zaman. Bunda sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Ramadan adalah bulan yang paling istimewa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan harapan terakhir bagi kita, mudah-mudahan kita bisa menikmati malam Lailatul Qadar. Karena sebagian pendapat para ulama, malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam hitungan yang ganjil, berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan Lailatul Qadar ini Bunda, ternyata para ulama memberikan kepada kita Lailatul Qadar itu dengan 2 kata. Pertama, Lailatun punya pengertian malam, Al-Qadru punya pengertian kemuliaan. Al-Qadru itu sendiri asal katanya qadaro, bisa punya pengertian kemuliaan, bisa punya pengertian tentang ketentuan, bisa punya pengertian berdesak-desakan. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qadar ada berapa ayat? Ada berapa ayat Bunda? Langsung nyari HP. Sabar ayat Bunda? Angkat tangan yang 7 ayat. Angkat tangan yang 5 ayat. Bunda, berapa ayat Bunda? Ternyata yang benar adalah 5 ayat. Ya, Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qadar ini Allah berikan gambaran kepada kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqal adzim wallahu a'lam bimuradi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Sesungguhnya aku telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Kata siapa Bunda? Halo? Bunda. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Kata siapa ini Bunda? Kata Allah, nurunkeun naon? Nurunkeun Al-Quran pada malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Karena kalau kita tanpa dibimbing Allah tentu tidak tahu tentang itu malam kemuliaan. Maka Allah bertanya kepada kita sekalian, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah kamu tahu tentang malam kemuliaan itu? Ini kata Quran.
Allah berikan jawaban juga kepada Umi dan Bas sekalian. Lailatul Qadri khairu min alfi syahri. Malam kemuliaan itu bunda lebih baik ketimbang 1000 bulan. Berapa bulan bun? Maka kata Yusuf Al-Qaradawi, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Berapa tahun bun? Di sini yang paling sepuh berapa tahun? Mama berapa tahun mama? 76. Sebentar lagi ke 80. Alhamdulillah. Paling keren ya. Nah jadi Umi nanya bunda, alhamdulillah pengajian Umi yang Umi bina yang usianya sudah sepuh, yang usianya 102 tahun hanya seorang. Tahu Mama Santang? Mama Santang 86 tahun. Jatirasa. Jadi itu di Majelis Taklim An-Nur, 2 orang yang sudah sepuh. Pertama Mama Haji Kartini 102 tahun dan yang kedua Mama Santang 86 tahun. Mama Haji Kartini kalau ngaji ya sama bunda. Duduk bisa sambil aneplok, cuman ada kekurangannya. Kalau bangun mesti dibangunkan. Ini kan isyarat kepada kita pun akan tua. Maka ciri khas orang yang sudah sepuh itu pasti bunda tenaganya berkurang. Kemudian dia mungkin kalau apapun juga pelan, tidak bisa rusuhan kayak anak muda. Kembali kepada materi, jadi yang namanya malam kemuliaan itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Di dalam Asbabun Nuzul ada seorang pemuda yang mencintai jihad kepada Allah. Kata Imam Asyuyuti, saking cintanya jihad kepada Allah setiap hari manggul senjata selama 1000 bulan. Pagi ngangkat senjata, siang ngangkat, malam pun ngangkat senjata. Tetapi kewajiban seperti itu diberikan kepada muslimin muslimat. Maka Allah memberikan garansi kepada orang beriman, orang muslim, ternyata dengan malam Lailatul Qadar tidak mesti ngangkat senjata. Kan kebayang sama kita bunda, bunda punya senjata sapu, paminya nak sapu, kiate sadinten saungi tadi esageun. Umi jangankan sehari semalam, beberapa menit ada yang udah sangkel, betul nggak? Nah ini pemuda itu bunda ngangkat senjata pagi, siang, sore seperti 1000 bulan. Maka Allah memberikan kepada orang beriman itu dengan kemuliaan Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin. Kemudian dikatakan kemuliaan, kenapa Mi? Karena tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat. Berdesak-desakan malaikat sehingga bunda saking banyaknya malaikat yang Allah hadirkan hurin alam dunia dibandingkan dengan banyaknya manusia. Dan malaikat yang itu plus malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh, dan turunlah malaikat plus malaikat Jibril. Jadi kalau bunda dan Umi mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentu rumahnya akan kedatangan para malaikat plus malaikat Jibril. Yang dulu itu kalau Rasul menerima wahyu pasti didampingi Jibril. Sekarang datang ke rumahnya bunda. Kenapa? Karena bundanya dianugerahkan Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Untuk apa malaikat Umi turun? Dikatakan biizni rabbikim, dengan izin Allah, min kulli amrin salam, untuk ngatur semua urusan. Kan manusia itu bunda tidak henti dari urusan. Yang sakit pengen sembuh, yang punya hutang pengen lunas, betul nggak bun? Bahkan tidak mustahil ada yang pengen punya cita-cita, ada yang pengen umroh, ada yang pengen anaknya punya jodoh, ada yang pengen anaknya punya pekerjaan dan lain sebagainya. Pasti itu manusia. Maka pada malam kemuliaan itu malaikat datang bunda mengaminkan doa kita semuanya. Kira-kira bunda Darussalam pengen nggak dapat malam kemuliaan? Hoyong ke bunda kasupingan malaikat Jibril, hoyong ke kasupingan tamu-tamu Allah para malaikat, karena akan ngatur semua urusan kita. Ternyata kata para ulama ada berapa tips agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, perbanyak qiyamul lail, perbanyak salat malam. Yang kedua, perbanyak tilawatil Quran. Yang ketiga, perbanyak zikir dan doa.
Dan yang keempatnya bunda, perbanyak kita itu melaksanakan sodako. Dan yang kelimanya jangan lupa kita perbanyak istighfar, keenamnya kita perbanyak iktikaf, dan yang terakhirnya hindarkan diri dari perbuatan maksiat. Jadi ada berapa? Sabaraha bun? Diserat, diantap. Ada 7 Mi. Yang pertama perbanyak sholat malam. Yang kedua perbanyak tilawatil Quran. Yang ketiga perbanyak dzikir dan doa. Yang keempat perbanyak sodako. Yang kelima perbanyak iktikaf. Yang keenam perbanyak istighfar. Dan yang ketujuh kita hindarkan perbuatan kita dari maksiat. Terserah tuh bunda. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama perbanyak Umi qiyamul lail. Jadi kalau Umi dan bunda nanti udah sholat tarawih, udah sholat witir, malamnya kita bangun lagi bun. Apa yang kita lakukan? Kita kan orang yang banyak dosa. Bisa sholat tobat, bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud. Sayang kalau itu tidak kita dapatkan. Perbanyak sholat malam. Yang keduanya upayakan Umi perbanyak tilawatil Quran. Angkat tangan yang sudah hatam Quran. Mi, hatam bareng-bareng Mi. Hatam rombongan, ada nggak yang hatam rombongan? Nggak apa-apa. Mau bunda hatam rombongan, alhamdulillah. Tapi bunda pun tetap kita upayakan hatam secara pribadi sendiri kita. Jadi target kita 2. Hatam karena kita halakoh, ngaliung di masjid, di majelis. Yang kedua hatam karena pribadi kita. Bagaimana mungkin Umi diberikan syafaat Quran kalau Uminya jarang baca Quran? Bagaimana mungkin bunda akan bersama Rasul nanti kalau kita jarang baca Quran? Maka target kita sudah kita rajin qiyamul lail, upayakan kita rajin baca Quran. Terbata-batamu Allah anugerahkan kemuliaan. Lancarmu Allah anugerahkan kemuliaan. Tidak ada orang yang tidak ingin dapatkan kemuliaan kecuali kita belajar, dan belajar. Nah, mudah-mudahan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita upayakan bisa mentargetkan Ramadan kita hatam Al-Qur'an. Amin, Bun. Yang ketiga perbanyak zikir dan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Maka seringkali doa yang sering dikumandangkan oleh imam ketika tarawih, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Akur teu kitu. Nah teu ngaminkeun ibu-ibu. Kedama amin. Allahumma ya Allah innaka afuwun, sungguhnya engkau itu pemaaf. Tuhibul afwa, sangat mencintai orang yang minta maaf. Fa'fu anna ya karim, ya Allah ampunkanlah aku, wahai engkau yang punya zat kemuliaan. Maka seringkali bunda ini dibacakan kalau orang yang sudah melaksanakan imam witir, melaksanakan doa yang tadi Umi bacakan. Tapi sepanjang Ramadan bunda boleh baca doa yang tadi. Atau doa-doa yang ada pada bunda. Bisa baca istighosah, bisa baca al-maksurat, bisa baca juga mungkin bunda ratib dan lain sebagainya. Karena ketika kita bedah persoalan, ratib, istighosah, kemudian al-maksurat, itu kebanyakan kalimat-kalimat thayyibah yang disampaikan. Sehingga Allah akan berikan kepada kita lancar dalam semua urusan. Kemudian yang keempatnya apa Mi? Yang keempatnya bukan hanya doa dan zikir, tapi kita upayakan bulan Ramadan itu selalu apa? Selalu perbanyak sodako. Bunda tahu kencreng? Ini kan riwayat kencreng suka kasihan. Tikulon, kawetan, tiwetan, kakulon. Itu nggak bun? Kadang-kadang ada yang hanya sesaat diserenkeun. Dan yang paling sedih bunda, itu isinya kencreng sama dengan isinya ke toilet. Betul nggak bunda? Ke kamar mandi, orang di rest area 2.000. Bukan Umi protes tidak suka 2.000, tapi muliakan kita itu dengan sodako.
Afdhalu shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah bulan Ramadan. Mumpung Ramadan kita miliki, mumpung Ramadan Allah berikan kepada kita, yuk kita sama-sama rajin bersedekah. Karena ternyata dengan sedekah yang kita berikan menjadikan kemuliaan untuk menghindarkan bala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bunda yang mati Allah Subhanahu wa taala, dengan kencreng tadi Bunda, kadang-kadang kita kalau tidak ada pelit. Ini tangan pinter baca, ngodok ke kantong. 5.000, 10.000, 2.000 lu keluar. Nah nanti mah Bunda dibalikan. Pengen ya Allah sekali-kali kita sedekah itu minimal diagendakan 10.000. Karena zaman sekarang Bunda jajan bakso Bunda dengan sedekah Bunda itu kerenan jajan bakso. Betul nggak Bun? Nggak ada jajan bakso itu sekarang 10.000 Bun. Pasti di atas 15.000. Tapi sedekah anggar yang merangkan. Kalau tidak 2.000, 5.000. Kalau Umi bicara seperti ya biar kita ada semangat, ada support Bun. Karena Umi dan Bunda kalau tidak di agama pelit, terus terang pelit. Tetapi kalau kita udah disiram dengan agama pasti ada satu keinginan, saya pengen sedekah di bulan Ramadan. Nah, makanya mudah-mudahan perbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Bukankah Umi pun siapapun yang melakukan, karena sedekah itu sebaik-baiknya kepada kaum kerabat. Bila ayah wadi Bunda anu sama galuh acuk lebaran, galuhkeun. Jangan gaya sendirian. Mumpung kita punya usia, punya kesempatan, punya uang dan lain sebagainya. Kemudian yang kelimanya apa Mi? Yang kelimanya Bunda perbanyak iktikaf. Di mana iktikaf Bunda? Tentu di masjid. Jangan iktikaf di mall. Karena sekarang Bunda Umi lewat, Bunda Pasar Johar udah mulai macet. Ternyata penghuninya ibu-ibu. Nuba debalanya. Bahkan boleh jadi mungkin pindah ke Ramayana, pindah juga mungkin ke tempat yang tadinya sepi sekarang ramai Bunda. Jadi banyak orang yang udah mulai senang dengan dunia keramaian. Nah maka ini upayakan Umi dan Bunda itikaf. Berapa lama Bunda itikaf itu? Tak berbatas waktu Bunda. Mau Bunda sejam boleh, mau 2 jam boleh, mau menunggu waktu dari duhur asar boleh. Silahkan Bunda selama tidak batal wudhu dan kita niat itu boleh itikaf. Maka kata para ulama dalam itikaf itu 2 yang harus kita lakukan. Pertama kita niat, yang keduanya ada di masjid. Bunda sudah tahu niatnya? Alhamdulillah nih. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi lillahi ta'ala. Niat saya itikaf di ini masjid karena Allah Ta'ala. Karena tidak sedikit Bunda ada yang datang ke masjid dengan niatan mau itikaf, akhirnya gogoleran, akhirnya ngobrol. Karena orang itikaf Bunda selain Umi dan Bunda punya wudhu, juga diawali kita itu dengan taqarruban ilallah. Begitu datang ke masjid Bunda tahiyatul masjid. Boleh jadi yang kedua Bunda melanjutkan tentang tilawatil Quran kita yang ketinggalan. Karena ketinggalan Quran itu menyakitkan Bun. Sekarang udah tanggal 22, Quran masih tetap 17 Umi. Belum berarti tidak mustahil Bunda. Kalau tidak dipaksakan sulit kita rasakan. Nah maka upayakan kita pun bisa melaksanakan itikaf. Yang berikutnya apa Mi? Yang berikutnya perbanyak kita itu Bunda untuk melaksanakan istighfar yang keenam. Maka ketika Bunda dan Umi upayakan istighfar, boleh dengan istighfar, boleh dengan syahid istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali-kali deh kita ketika itikaf bacakan 3 kali. Nanti udah keluar, balik lagi itikaf, bacakan lagi. Semakin banyak Umi istighfar, semakin mulia di hadapan Allah. Sama persis dengan Bunda. Semakin Bunda banyak istighfar, semakin mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan kan bukan milik Umi saja, milik siapapun. Buat ini Ramadan. Baru yang terakhirnya Mi,
jangan Bunda ingat, tidak boleh kita berbuat maksiat. Karena ada orang yang bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tapi tidak bisa menahan pembicaraan. Ada yang apa aja yang dia lihat diomongkan, serba jadi omongan. Makanya ini banyak-banyak selain istighfar, kita pun perbanyak untuk menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Jadi dalam 7 bagian ini mudah-mudahan mengantarkan Umi dan Bunda mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga apapun yang kita inginkan Allah akan berikan kepada kita semuanya. Bunda, tanpa terasa jam 10 kurang 15 menit, ini saya bisa sampaikan karena izin Allah hari ini pun ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan, mungkin roadshow ya. Tadi pagi kita sama kajian, sekarang pun kajian, tapi izin Allah Bunda, mudah-mudahan dengan pertemuan ini walaupun sesaat insya Allah akan memberikan manfaat. Andaikan ada kebaikan yang disampaikan tentu datang di kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tapi andaikan ada kekurangan tentu datang kelemahan Umi sebagai manusia biasa. Akhir dari Umi, mungkin Bunda kajian ini kajian terakhir Ramadan, kita ketemu lagi insya Allah Bunda, kita mengagendakan pengajian di Umi hari Ahad, hari Minggu tanggal 13 April 2025. Tanggal berapa Bunda? 13 April 2025, pada duhur Bun. Jadi itu baru Umi ngajar lagi ngaji kemanapun ketika di Umi pengajian dulu. Jadi pertemuan pengajian jamaah itu pada tanggal 13 April tahun 2025 pada duhur. Insya Allah kedepannya evaluasi kegiatan untuk jemaah binaan, kita akan mengadakan kegiatan cerdas cermat majelis taklim Bunda. Jadi dari sini minta 3 orang, dari mungkin Anur 3 orang. Nanti kita akan kompetisi di Umi di Yayasan Darul Hakim. Sebagai apa? Sebagai evaluasi sampai enggak pengajaran Umi kepada Bunda. Karena kalau tidak dikompetisikan orang kan sok hari-hari saja Bunda, betul nggak Bun? Nah ini jadi silahkan nanti kita bukan tahun ini, mungkin di tahun depan tahun 2026 ketika kita akan mengadakan kegiatan pertemuan jamaah binaan Majelis Talim sekaligus plus dengan lomba cerdas cermat Majelis Talim binaan Umi. Nanti Baja Irom persiapkan 3 orang di sini tahun 2026 ya, bukan 2025. 1 tahun deui kena waktos. Ya. Nah, jadi materinya mungkin dari mulai fikih, akhlak termasuk doa-doa pilihan. Pokoknya ngaramekeun Bunda. Ya, siap semuanya? Insya Allah. Nanti Umi minta duta-duta terbaik dari sini untuk tampil di Yayasan Darul Hakim untuk kita lomba cerdas cermat Majelis Taklim. Insya Allah pada tahun 2026. Mudah-mudahan Allah memberikan usia panjang, manfaat dan program ini bisa terwujudkan. Bunda ada pertanyaan tidak? Iya, siap. Itu salah alamat. Karena itikaf itu mesti di masjid, Bun. Kalau di masjid bisa aja dia ngagoler. Nah, jadi masjid itikaf itu tetap Bunda adanya di masjid. Itu itikaf dan niat. Jadi tidak bisa di rumah. Nanti kalau perpanjangan rumah nanti di kamar. Jadi tetap yang namanya itikaf kita upayakan adanya di masjid. Biasanya Rasul itu 10 hari terakhir Bunda udah dekat-dekat ke Idul Fitri itu udah mempersiapkan diri untuk selalu ada itikaf di masjid. Bolehkah perempuan itikaf di masjid? Boleh asal izin suami. Asal izin suami. Jangan maksakan. Kalau suami tidak mengizinkan jangan maksakan. Ya mah, cuma. Biasa, biasa. Nah bagus, bilang bagus. Jadi Bunda, ini pertanyaan bagus. Bolehkah kami ketika datang langsung untuk meniatkan itu? Boleh. Maka tinggal kita bacakan jangan nawaitu an atakifa fi hadal masjidillah taala. Karena boleh jadi yang itikaf itu tidak selamanya mesti sholat. Kajian taklim ini bisa menjadikan bagian itikaf. Makanya Bunda kan punya modal dari Umi. Nanti ketika kajian dengan siapapun sekalian itikaf aja Bun. Boleh mah boleh. Karena kita kan diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Bunda ketika tadi udah sholat subuh Bunda kan dianjurkan sholat isyraq. Betul nggak? Isyraq kita itu sekarang jam 5.48 menit ya. Nah jadi itu silakan
Bunda sekalian, barang siap melaksanakan sholat subuh sampai dengan datangnya waktu isyraq, kemudian sholat 2 rakaat, dia seperti melaksanakan ibadah haji. Itu kan luar biasa. Nah makanya Bunda, ketika udah sholat subuh itu upayakan tidak ada kegiatan kecuali pendekatan kepada Allah. Ya minimal dengan ngaji Quran, dengan berdoa dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Sama persis dengan kita meniatkan untuk itikaf sambil mendengarkan kajian pada ini kesempatan. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Ya, cukup? Nusanes? Ya kan bisa aja nanti kita itikaf di masjid besar di Labun. Nah, dimanapun bisa asal tahu waktu aja. Isyraq boleh di rumah, asal tahu waktu. Tapi kenapa orang di masjid? Karena udah berjamaah sholat subuh, Bun. Udah sholat berjamaah subuh. Upayakan aja nanti kan di sini komunitasnya dekat ke masjid, nggak apa-apa Bunda datang aja ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Jangan dulu pulang sebelum Isyraq, boleh. Itu diperbolehkan. Jadi sekali-kali sebelum nanti ke Haram, sebelum ke Nabawi, kita pergunakan Masjid Darussalam ini untuk jembatan dekatnya kita dengan Haram dan Nabawi. Cukup semuanya? Ini saja Bunda sekalian, yuk kita sama-sama tutup kajian ini dengan bacakan doa kafaratul majlis sama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya. Sebelum pamit, tentunya Umi minta maaf lahir batin. Selama ngajar ini kesempatan banyak dosa yang dilakukan, pasti banyak kekurangan yang Umi lakukan. Mohon dimaafkan lahir batin. Insya Allah ketemu lagi pada kajian yang akan datang. Bunda, yuk kita sama-sama tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda ya Hanan ya Manan ya Badi'as samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wal hakimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dzanbin wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tadari dzanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala hajatan kiala karidhan ya Allah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana qani'na bima rajaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khluq alaina kulla ghaibata lana minka bi khair walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan aneka kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jemaah pengajian Majelis Salim Darussalam Pemda mengucapkan kita lagi mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.